Bab 461. Marco Jiang muncul lagi. Hilang. Kingston Jiang tertegun sesaat, dan bertanya, orang yang baik-baik saja, kenapa bisa hilang? Hei. Kintiasu menghela nafas, tadi malam, dia sudah tampak tidak beres, dia mengajukan banyak pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan. Pertanyaan apa? Intinya, dia hanya merasa, dia datang mencarimu dan menyebabkan masalah dan menyulitkanmu. Dia merasa kamu tidak tinggal di rumah keluarga Tang karena dia, dan itulah sebabnya dia datang ke rumah Suryana. Pagi ini sudah tidak terlihat lagi, dan semua barang bawaan sudah dibawa pergi. Ekspresi Kingston Jiang menjadi serius. Kenapa kamu masih berdiri diam? Cepat cari dia. Aku? Kemana aku harus mencarinya? Kingston Jiang juga tidak tahu. Kintiasu berkata, dia pasti sudah kembali ke kota Jingdu. Sekarang mungkin belum tiba di bandara. Dengan kemampuanmu, pasti bisa mencegatnya. Kingston Jiang mengangguk, lalu dengan cepat turun ke bawah. Winona Jiang juga bangkit, menggunakan energi Qi untuk mengusir rasa dingin yang berlebihan di tubuh Suryana dan melihat Kingston Jiang berjalan turun ke bawah, Winona Jiang juga berhenti. Kingston Jiang bertanya, bagaimana keadaannya? Winona Jiang berkata, untuk saat ini, tidak ada masalah besar. Sekarang tinggalkan Suryana dulu. Kamu pergi temukan Sylvia kembali. Meskipun tidak memiliki banyak kontak, tetapi bisa dilihat gadis ini memiliki hati yang baik. Bisa berpikir demi dirimu, gadis yang baik seperti itu, jangan dikecewakan. Aku akan keluar dan lihat-lihat. Kingston Jiang berjalan menuju depan pintu. Sebelum meninggalkan rumah, Kintiasu berseru, aku akan pergi ke perusahaan dulu. Bisa dapat kembali atau tidak, beritahu aku. Aku tahu. Kingston Jiang menjawab dan pergi. Setelah meninggalkan villa, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Sylvia Yi. Maaf, nomor yang kamu tuju tidak aktif, silakan hubungi nanti. Kingston Jiang menelepon, tetapi ponsel Sylvia Yi mati, dia tidak bisa menghubungi. Dia berpikir sejenak, kemudian menelepon Raja Xiaoyao. Segera panggilan itu terhubung, suara Raja Xiaoyao terdengar, Kakak Jiang, kamu sudah kembali. Kingston Jiang berkata, Raja Xiaoyao, aku ingin merepotkanmu satu hal, kamu segera hubungi bandara, kereta api berkecepatan tinggi, atau stasiun bus, bantu aku hentikan seseorang. Raja Xiaoyao bertanya, siapa? Kingston Jiang berkata, Sylvia Yi. Setelah mendengar ini, Raja Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata, Kingston Jiang, jika itu masalah bisnis, aku masih bisa membantumu, tapi ini masalah pribadimu sendiri. Ingin aku menggunakan kekuatanku untuk membantumu, jika hal ini tersebar keluar. Kakak Xiaoyao, untuk terakhir kalinya, sekarang situasinya sangat tidak pasti. Tidak tahu ada berapa banyak orang yang mengawasiku, tidak tahu berapa banyak orang yang mengawasi orang-orang di sekitarku. Sylvia sekarang sudah pergi, jika mengalami bahaya, jika dibawa pergi oleh musuh, apa yang harus aku lakukan? Ini terakhir kali. Raja Xiaoyao menutup telepon. Kemudian sebuah perintah dikeluarkan untuk menginformasikan bandara, stasiun kereta api berkecepatan tinggi, stasiun bus, terminal, Del. Jika melihat Sylvia Yi pergi, segera hentikan. Kingston Jiang juga naik taksi langsung ke bandara. Meskipun dia tidak tahu cara apa yang digunakan Sylvia Yi untuk kembali, naik pesawat tentu menjadi pilihan pertama, dia bergegas ke bandara dan harus bisa mengejarnya kembali. Tadi malam, Sylvia Yi berpikir cukup lama. Dia merasa karena kemunculan dirinya, Kingston Jiang telah jatuh ke dalam situasi dilema. Dia tahu, Kingston Jiang adalah seorang dewa perang dan pahlawan nasional, demi sebuah janji, dia menyerahkan Klu Tang yang dia cintai. Dia ingin mengejar kebahagiaannya sendiri, tetapi dia tidak ingin menghancurkan orang lain. Dia merasa dirinya harus pergi. Setelah dia pergi, Kingston Jiang tidak akan kesulitan lagi. Jadi, sebelum fajar, dia berkemas dan pergi sendirian.
Dia membeli tiket kembali ke ibu kos. Baru saja turun dari bus dan belum tiba di bandara. "Sylvia, kamu mau kemana?" Sebuah suara terdengar. Sylvia mendengar suara itu dan melihatnya. Ada banyak orang di belakang, tetapi orang-orang ini semua membawa barang bawaan, dan beberapa orang yang terburu-buru di bandara. Setelah melihat sekeliling, dia menyadari ada orang tua berdiri tidak jauh. Orang tua itu tampak berusia sekitar 60 tahun, mengenakan pakaian putih, murah hati, rambut pendek dan hampir semua putih. Dia menatapnya dengan senyum cerah. Dia sedikit mengernyit. Orang tua itu datang kemari dan muncul di depannya. Sylvia bertanya, "Orang tua, apakah kamu memanggilku?" "Tentu saja aku memanggilmu." Orang tua ini bukan orang lain. Dia adalah Marco Jiang. Marco Jiang menondongkan badan dan berbicara di telinga Sylvia. "Benarkah?" Wajah Sylvia berseri-seri dan gembira. "Tentu saja." Marco Jiang tersenyum dan berkata, "Ikutlah denganku, aku tidak akan pernah membohongimu." Sylvia berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Ya." Dia mengikuti Marco Jiang, meninggalkan bandara, pergi dengan mobil bisnis hitam. Dan Kingston Jiang juga mengejar ke bandara. Setelah tiba di bandara, dia menelepon Raja Xiaoyao. Tetapi Raja Xiaoyao mengatakan memang ada tiket yang dipesan oleh Sylvia hari ini, tetapi dia tidak naik ke pesawat. Mendengar ini, Kingston Jiang mengerutkan kening, tidak naik pesawat. Benar, penerbangan yang dia pesan sudah berangkat, dan tidak ada yang bernama Sylvia. "Baik, aku mengerti." Kingston Jiang menutup telepon. Dia sedang duduk di tangga di luar bandara, merokok dengan beban pikiran, bergumam pada diri sendiri, jika tidak naik pesawat, jadi pergi kemana? Apa mungkin terjadi sesuatu? Tiba-tiba dia menjadi cemas, menelepon Raja Xiaoyao lagi, dan berkata, "Raja Xiaoyao, kamu segera aktifkan jaringan intelijen dan periksa, firasatku buruk. Sepertinya terjadi sesuatu pada Sylvia." "Baik." Kali ini, Raja Xiaoyao tidak menolak. Setelah menutup telepon, dia segera mengaktifkan jaringan intelijen militer. Bahkan menyerukan pengawasan bandara dan sekitarnya. Dan segera menemukannya. Kingston Jiang menunggu dengan sabar di luar bandara. Sekitar 10 menit kemudian, dia menerima video pengawasan. Video pengawasan ini adalah video Marco Jiang berbicara dengan Sylvia, dan kemudian Sylvia mengikuti Marco Jiang masuk ke dalam mobil. Segera, ponsel Kingston Jiang berdering. "Videonya sudah dikirim ke kamu." Sylvia pergi dengan orang yang ada di dalam video. Identitas orang ini belum ditemukan, dan keberadaan kendaraan niaga hitam ini belum dilacak. "Aku mengerti." Kingston Jiang menutup telepon. Dia menatap video itu dengan seksama dan memperbesar video. Setelah diperbesar, terlihat agak kabur. Dia tidak bisa melihat wajah Marco Jiang dengan jelas, tetapi dia pikir orang ini sangat familiar. Ini siapa? Apa yang dia katakan pada Sylvia? Kenapa Sylvia pergi bersamanya? Kingston Jiang bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat hatinya bergetar. Kakek. Dia mengenali pria tua di video itu. Bukankah ini kakek yang terjebak 10 tahun lalu, berbalik melawan ayahnya, dan akhirnya dibakar sampai mati? Mustahil. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya. Ini jelas bukan kakeknya, kakeknya sudah meninggal 10 tahun yang lalu, ini jelas bukan. Namun, orang-orang di video itu sangat mirip, hampir sama, jika bukan kakek, jadi siapa? Kingston Jiang sedang termenung. Setelah beberapa saat, baru bereaksi dari keterkejutan dan langsung mengirim video ke Fang Yongji, dan memberi instruksi, gunakan jaringan intelijen bawah tanahmu untuk mencari tahu siapa lelaki tua dalam video itu. Aku ingin semuanya informasinya, segera, sekarang. Kingston Jiang, butuh waktu untuk mencari tahu informasi itu. Aku akan memberimu jawaban dalam waktu 3 hari. Tidak bisa, harus beri jawaban padaku sebelum malam ini. Kingston Jiang berkata dengan nada memerintah. Fang Yongji juga tidak berdaya,
Selama ini, dia berusaha sebaik mungkin untuk membantu Kingston Jiang menanyakan tentang intelijen. Baik, aku akan berusaha. Fang Yongji selesai berbicara dan menutup telepon. Bersambung.